Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Di video kali ini aku membahas tentang psikologi olahraga. Apa sih itu psikologi olahraga? Pengertian, sejarah Indonesia dan bidang yang terkait dengan psikologi olahraga. Nah, untuk kalian terus simak video ini sampai selesai dan semoga video ini bermanfaat. Psikologi olahraga adalah ilmu psikologi yang diterapkan dalam bidang olahraga, meliputi faktor-faktor yang berpengaruh secara langsung terhadap atlet dan faktor-faktor di luar atlet yang dapat mempengaruhi penampilan atlet. Psikologi olahraga merupakan salah satu dari 7 subdisiplin ilmu keolahragaan yang telah berkembang selain sport medicine, sport biomekanik, sport pedagogi, sport sosiologi, sport history, dan sport filosofi. Nah, yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah tentang sejarah. Pada awalnya, psikologi olahraga muncul di Amerika Utara pada tahun 1898. Pada saat itu, Norman Triplett, seorang psikolog dari Universitas Indiana, ingin mengetahui mengapa atlet balap sepeda akan mengendarai sepeda lebih cepat saat bertanding dalam kelompok daripada saat bertanding sendirian. Triplett pun menyimpulkan adanya pengaruh psikologis tertentu pada penampilan atlet balap sepeda yang ia sebut sebagai faktor keberadaan orang lain. Sehubungan dengan penelitian yang dilakukan Triplett, maka ia disebut sebagai orang pertama yang melakukan studi di bidang psikologi olahraga. Nah, selanjutnya itu sejarah di Indonesia. Psikologi olahraga di Indonesia merupakan cabang psikologi yang sangat baru. Meskipun pada praktiknya telah berlangsung kegiatan para psikolog dalam berbagai cabang olahraga di Indonesia. Secara resmi, Ikatan Psikologi Olahraga di Indonesia baru dibentuk pada tanggal 3 Maret 1999 dan ditandatangani secara resmi pada tanggal 24 Juli 1999 dan diketahui oleh Monty V. Satyadharma. Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia di bawah Komisi Nasional Pendidikan Jasmani dan Olahraga atau Komnas Penjasor pada bulan Agustus 2007 telah mengambil inisiatif dengan menyelenggarakan workshop kajian disiplin keilmuan olahraga. Subdisiplin keilmuan olahraga yang dibahas adalah manajemen olahraga, kepelatihan olahraga, filsafat olahraga, fisiologi olahraga, adaptive physical education, dan psikologi olahraga. Dari hasil workshop dikukuhkan gagasan-gagasan dan kesepakatan untuk mendirikan himpunan atau ikatan keilmuan masing-masing yang akan menampung aspirasi dan kontribusi berbagai kalangan masyarakat yang menaruh perhatian terhadap perkembangan sosialisasi dan perwujudan keilmuan dari setiap bidang subdisiplin. Tindak lanjut kesepakatan tersebut belum tampak hingga kini, meskipun setiap bidang telah diminta untuk mengajukan kerangka program kegiatan masing-masing. Bidang ilmu psikologi olahraga telah mencanangkan kerangka program 1 tahun ke depan di bawah nama himpunan yang sementara ditetapkan sebagai Masyarakat Psikologi Olahraga Indonesia. Pada dasarnya, himpunan ini terbuka lebar bagi semua orang yang menaruh perhatian besar dan mau terlibat dalam perkembangan psikologi olahraga di tanah air, baik secara teoritis maupun praktis. Selanjutnya, setiap informasi yang diperoleh akan disosialisasikan ke berbagai kalangan, baik di perguruan tinggi maupun di kalangan para praktisi serta masyarakat olahraga pada umumnya. Permasalahan di bidang psikologi olahraga yang mencuat adalah masih kurang optimalnya pengembangan dan pengelolaan bidang kajian keilmuan di perguruan tinggi. Sangat terbatasnya penelitian dalam bidang psikologi olahraga, keterbatasan SDM psikologi olahraga dan dalam mengembangkan dan mengimplementasikan kajian keilmuannya. Peran dan kontribusi psikologi olahraga belum dipahami dengan baik dan benar oleh masyarakat olahraga pada umumnya, bahkan oleh sebagian besar para pelatih olahraga di tanah air. Dan keberadaan dan potensi SDM yang mendalami psikologi olahraga belum sepenuhnya diberdayakan dalam pembinaan olahraga nasional. Kita lanjut untuk pembahasan bidang psikologi. Nah, bidang-bidang apa saja sih yang dalam psikologi olahraga? Satu adalah psikologi perkembangan.
Dasar dan konsep perkembangan memiliki banyak kaitannya dengan olahraga, meliputi keturunan, bakat, anatomi, serta fisiologis. Faktor keturunan merupakan sesuatu yang diturunkan dari orang tua dan dapat berpengaruh terhadap keterampilan teknik serta kekuatan. Dalam olahraga, contoh dari faktor keturunan yang cukup dominan dalam menentukan penampilan seorang atlet terlihat dari prestasi khusus yang dicatat oleh keturunan Afrika Amerika pada banyak cabang olahraga seperti pada basket dan tinju, karena faktor keturunan tersebut. Dalam psikologi perkembangan dikenal interaksi antara bakat dan lingkungan. Jika bakat sudah ditemukan, usaha mencetak diperlukan keberhasilan. Bidang yang kedua yaitu psikologi belajar. Pelatih memberikan pembelajaran yang benar dan baik bagi atletnya. Dengan menggunakan pelatihan, keterampilan berolahraga, seorang atlet bisa ditanamkan dan dikembangkan sesuai dengan kekhususan yang diharapkan. Pembina atau pelatih bisa menyusun program yang sistematik untuk mengembangkan keterampilan tertentu. Seorang pelatih tinju memberikan contoh bagaimana memukul yang benar dan baik. Nah, demikian pula pada cabang olahraga lain seperti senam, tenis meja, dan cabang olahraga lainnya. Tanpa memperhatikan proses belajar yang benar, pelatih tidak akan berhasil mencetak atlet yang bidang selanjutnya itu psikologi kepribadian. Penelitian mengenai hubungan antara kepribadian dengan penampilan dalam olahraga telah banyak dilakukan. Studi tersebut muncul sejak tahun 1960 yang menyebabkan timbulnya sport personologi atau ilmu mengenai kepribadian dalam kaitannya dengan olahraga. Aspek kepribadian yang cukup dominan dalam penampilan atlet ialah motivasi, emosi, dan kognisi. Nah, yang jadi pertanyaan, apa sih itu motivasi, emosi, dan kognisi? Nah, akan aku jelaskan satu persatu. Motivasi mengacu pada faktor-faktor dan proses-proses yang bertujuan mendorong orang untuk bertindak dalam berbagai situasi. Ditinjau dari fungsinya, motivasi terdiri dari dua, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik berfungsi karena ada rangsangan dari luar, misalnya diiming-imingi hadiah. Sedangkan motivasi intrinsik adalah motivasi yang muncul karena adanya dorongan-dorongan yang berasal dari dalam diri. Misalnya atlet ingin memberi kepuasan dalam dirinya atau ingin dipuji. Nah, kemudian emosi. Bagi para atlet, emosi ketegangan adalah sesuatu yang ditakuti karena pengaruhnya besar terhadap penampilan dan prestasinya. Ketegangan dan kecemasan dirasakan sangat menekan sebelum bermain atau bertanding. Reaksi-reaksi emosi tersebut dapat berkurang atau menghilang setelah memasuki pertandingan dan dapat timbul emosi lain yang berkaitan dengan penampilan itu sendiri. Kurang mampunya menguasai emosi dapat menyebabkan seorang atlet harus membayar mahal karena tidak bisa melanjutkan pertandingan. Tekanan pada atlet terjadi pada saat mereka memiliki keinginan untuk menang yang tinggi dan tidak ingin mengecewakan berbagai pihak. Hal ini memengaruhi tingkat stres mereka. Psikologi olahraga dibutuhkan untuk membantu menurunkan tingkat stres para atlet. Nah, yang ketiga yaitu kognisi. Aspek ketiga dalam kepribadian yang tidak banyak dibicarakan oleh para psikolog olahraga adalah aspek kognitif atau intelijensi. Beberapa cabang olahraga membutuhkan kemampuan kognisi yang lebih besar dalam bentuk taktik, strategi. Dalam suatu pertandingan, seorang atlet memerlukan intelijensi yang memungkinkan tindakan cepat dan tepat, banyak inisiatif dan kreasi. Fungsi intelijensi diperlukan untuk menyusun strategi bermain, untuk memahami kekuatan dan kelemahan lawan, dan dirinya sendiri, untuk memahami pola permainan yang akan dilakukan agar memenangkan pertandingan. Nah, bidang ilmu yang terakhir adalah psikologi sosial. Pada dasarnya, atlet tidak bisa dilepaskan dari lingkungannya. Bentuk keterikatan seseorang dengan lingkungan sosial tercermin dari kenyataan bahwa seseorang tidak mungkin melangsungkan kehidupannya sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain. Ada unsur ketergantungan, kebutuhan, dukungan, kerjasama antara seseorang sebagai individu dan sebagai suatu kelompok. Salah satu faktor terpenting dalam menciptakan kelompok yang diharapkan adalah adanya ketersediaan setiap anggota kelompok untuk saling menyesuaikan sendiri. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan muncul faktor kompetisi di antara anggota kelompok. Kompetisi yang dimaksud adalah persaingan dalam suatu kelompok yang dapat mempengaruhi kepaduan kelompok. Nah, cukup sekian tadi pembahasan kita tentang psikologi olahraga. Nah, untuk kalian terus support channel ini dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.